Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaifa halukum wa kaifa halukuna naban yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran akidah ya, yaitu apa? Tentang mengikhlaskan niat. Bagaimana sih cara mengikhlaskan niat? Apa saja sih langkah-langkahnya kita akan pelajari dan simak video ini secara lengkap ya. Baik. Pertama kita akan membahas tentang tahukah kalian apa itu niat yang ikhlas? Niat yang ikhlas itu kayak apa sih? Ini pelajarannya mirip-mirip dengan pelajaran fikih ya. Kalau fikih kita kemarin cara memurnikan ikhlas, sekarang bagaimana itu ikhlas itu sendiri. Niat ikhlas itu yang gimana ya kan? Niat adalah yang kita sudah pernah bahas, keinginan hati untuk melakukan suatu amalan. Misalnya ada seorang muslim memiliki keinginan melakukan suatu amal ibadah, maka keinginan itulah yang disebut dengan niat. Begitu ya. Kemudian ikhlas itu apa? Ikhlas adalah melakukan perbuatan karena mengharap ganjaran dari Allah Azza wa Jalla tanpa ada keinginan duniawi sedikit pun atau apapun duniawi apapun gitu ya. Jadi ikhlas udah mengharap pahala sama Allah, melakukan apa aja Allah aja tujuannya, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan ingin mendapatkan harta. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan pahala surga begitu ya, ikhlas. Selanjutnya Al-Iz bin Abdissalam, seseorang ulama madhab Syafi'i berkata, Syafi'i ini siapa sih? Ya, Syafi'i ini madhab dalam fikih begitu ya. Niat yang ikhlas ialah seseorang sudah balik melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang sudah balik, dia apa? Niat yang ikhlas ialah seseorang sudah balik melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Dia tidak mengharap pengagungan dan penghormatan manusia dan tidak pula mengharap manfaat dan menolak manusia. Jadi anak yang sudah balik, dia niat yang ikhlasnya, niatnya dia sudah mendapatkan pahala begitu ya. Contohnya dari niat yang ikhlas, misalnya seorang anak yang memiliki keinginan kuat untuk menjadi hafiz Quran untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pahala, bukan ingin mendapatkan pujian, bukan ingin mendapatkan hadiah dari orang tua, enggak seperti itu ya. Jadi kalau dia ikhlas cuma ingin mengharap pahala begitu. Selanjutnya niat yang benar. Ini niat yang benar seperti apa sih? Keinginan untuk melakukan suatu amalan ikhlas karena Allah semata. Allah semata. Misalnya seseorang siswa yang rajin murojaah karena mengharapkan pahala dan surga Allah Ta'ala, bukan untuk mendapatkan hadiah, pin prestasi atau urusan dunia lainnya. Jadi niatnya untuk ngapal Quran bukan mendapatkan pin prestasi tahfidz kalau sekolah ya kan, biar aku semangat biar dapat hadiah, enggak seperti itu, cuma sebagai pemicu aja biar cepet, biar tambah semangat. Tapi niat yang pertama untuk mendapatkan pahala begitu, niat yang benar ya. Mengikhlaskan niat wajib hukumnya bagi setiap muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nas akhlisu a'malakum lillah azza wa jal fa innallaha la yaqbalu illa ma ukhlishalah. Wahai manusia, ikhlaskanlah amal kalian itu karena Allah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas untuk Allah semata. Jadi Allah hanya menerima amalan yang ikhlas. Kalau yang gak ikhlas gak diterima. Jadi kita capek-capek sholat, capek-capek ngapal Quran, kalau kita gak ikhlas gak diterima. Jadi capek-capek gitu. Jadi harus ikhlas. Kemudian
Masalah ikhlas merupakan masalah yang sulit ya, sehingga sedikit sekali perbuatan yang dikatakan murni ikhlas karena Allah Ta'ala, dan sedikit sekali orang yang memperhatikannya, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian berikut hal-hal yang dapat membantu kita agar dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada cara-caranya biar kita beramalnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama adalah banyak berdoa. Jadi berdoa sama Allah, ya Allah, ikhlaskanlah amalanku biar aku nggak mengharap pujian, nggak mengharapkan kecuali pahala darimu gitu kan. Banyak berdoa. Kemudian yang kedua adalah caranya menyembunyikan amal kebaikan. Jadi misalkan ketika jam 2 malam ya kan, orang tua kalian lihat anak ini tidur, padahal lagi sholat ya kan, jadi kebaikannya disembunyikan. Atau lagi malam-malam ngaji gitu kan, tahu-taunya paginya sudah nambah hafalannya 5 baris atau 1 halaman gitu kan. Kalau ditanya padahal teman-temannya pada tidur, dia jadi disembunyikan kebaikannya. Kemudian yang ketiga adalah memandang rendah amal kebaikan. Jadi misalnya kita udah melakukan sholat tahajud, kita udah melakukan misalkan amalan haji, itu kita anggap jangan terlalu aku udah sholat malam tadi malam cerita enggak, jadi menang ya biasa aja, nggak perlu diceritakan gitu kan. Kemudian cara yang keempat adalah takut akan tidak diterimanya amal. Jadi ketika kita udah sholat malam misalkan, kita takut sama Allah, takut jangan-jangan amalku gak diterima. Jadi kita harus merasa takut, biar apa? Biar kita berusaha terus beribadah begitu kan. Kemudian yang kelima, tidak terpengaruh oleh perkataan manusia. Ini terkadang ketika kita melaksanakan kebaikan dikatain soalim, misalkan sobai. Jadi yang seperti itu nggak perlu kita hamil hati gitu kan, cukup angin berlalu aja. Kemudian yang keenam adalah menyadari bahwa manusia bukanlah pemilik surga. Jadi terkadang ada orang yang memponis, wah kamu nih kok melakukan kejelekan sedikit aja langsung diponis ahli neraka misalkan. Begitu juga ada yang melakukan kebaikan sedikit aja udah dibilang ahli surga. Jadi manusia bukan yang pemilik surga begitu, yang pemilik surga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu. Kemudian niat yang salah. Tadi kita belajar yang baik, yang benar. Sekarang niat yang salah itu seperti apa sih? Keinginan yang salah, keinginan untuk melakukan sesuatu amalan bukan karena Allah Ta'ala, melainkan untuk melakukan perkara yang sifatnya duniawi. Jadi udah jelas ya, kalau niat yang salah itu dia mengharapkan melakukan ibadah tapi untuk dilihat orang lain misalkan, atau misalkan dapat hadiah dari orang tuanya. Ini udah salah niatnya. Misalnya seseorang siswa membantu orang tuanya agar diberi uang jajan bukan karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ini mungkin kan ada sebagian anaknya, aku bantu orang tua aku misal biar aku dapat uang jajan. Nah seperti ini nggak boleh. Seharusnya aku bantu orang tua karena Allah Subhanahu, karena aku ingin berbakti sama orang tua begitu kan, bukan karena mengharap jajan gitu. Orang yang lalai dalam masalah ikhlas ini, ia akan senantiasa melihat pada nilai kebaikan yang pernah dilakukan. Ia cenderung untuk melakukan pekerjaan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang justru menambah keburukan dan dosa pada hari kiamat nanti. Beramal dengan tidak ikhlas memiliki dampak buruk, yaitu gugurnya pahala amalan kita karena tidak ditujukan murni kepada Allah Ta'ala tapi karena selainnya. Jadi amalnya gak ikhlas ya gak diterima gitu kan. Udah capek-capek beribadah, capek ngaji, capek sholat, dia nggak ikhlas dan amalannya sia-sia begitu. Makanya sangat penting niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang bertanya, ya Rasulullah SAW, seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ingin mendapatkan imbalan dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pahala baginya. Orang itu mengulangi lagi pertanyaan sampai 3 kali dan beliau SAW tidak ada pahala baginya. Jadi ini ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada orang berjihad kemudian dia mengharap dunia, kira-kira dapat pahala nggak gitu kalau bahasa kita gitu. Rasulullah menjawab nggak dapat pahala, tapi 3 kali dijawabnya gitu kan, menunjukkan bahwasanya walaupun amalannya itu baik tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka nggak ada pahala baginya gitu. Capek ya. Kemudian selanjutnya ya alhamdulillah sudah selesai
disimak videonya. Silakan kalian share ke teman-teman kalian kalau misalkan biar dapat pahala, biar dapat manfaat dari pelajaran kita ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.